Kita serahkan semua kepada Allah. Cara Allah bekerja untuk mengabulkannya dengan 4 pola tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karimul ladzi man tawakkala alaihi kafah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la didda lillahi wa la nida lillahi wa la walada lillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila yaumin nalqah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadratul Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para pinasepuh, para nonoman, para pemuda, nonoman teh pemuda, para marurang kali yang dimuliakan Allah, insya Allah menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan berupaya untuk menggapai ridho Allah, sebab surga Allah itu akibat yang kita tuju itu ridho Allah. Punten ibu-ibu, dalil golernya dalam bahasa Sunda itu, kalau kita keberatan BAB pasti kehampangan. Kalau kita buang air besar pasti buang air kecil. Nah itu efek surga, itu efek dari ridho Allah. Ibu bisa buktikan nanti pas pulang, ada nggak proses buang air besar yang tidak buang air kecil? Dibuktikan saja. Jadi target kita mendapat ridho Allah, yang nanti setelah kita mendapat ridho Allah, Allah akan kasih kita surganya Allah. Amin ya Rabb. Ilmu ini penting, termasuk apa yang akan kita bincangkan di menjelang pagi ini tentang ad-du'a'u fil Qur'ani was sunnah. Doa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa ilmu itu penting? Karena secara bacaan saja misalnya, salah baca, salah makna. Salah baca, salah makna. Nah, benar baca itu kita harus ngaji. Misalnya, ini yang sering kita dengar dan ini keliru, istighfar. Istighfar itu ada redaksi istighfar astaghfirullahal azima alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Nah ini biasanya dibaca al hayyul qayyum, padahal yang benar al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak dibaca al-hayyu. Kenapa? Nah, itu jawabannya dengan ilmu, dengan mengaji. Coba kita lihat perspektif para santri atau perspektif siswa mahasiswa yang ngaji ilmu tata bahasa Arab. Astagfirullah itu jumlah fi'liyah dalam bahasa santrinya itu. Fi'il,
fa'il maf'ul, astaghfiru fi'il fa'il, allaha maf'ul, objek. Nah kesananya jadi sifat, astaghfirullahal azima, azima sifat ke-1, alladzi la ilaha illa huwa sifat kedua, al hayya sifat ketiga, al qayyuma sifat keempat. Dibacanya karena yang disifati kalimat Allahnya dibaca Allaha, maka al azima alladzi la ilaha illa huwa, alladzi la ilaha illa huwa, al hayya al qayyuma gitu. Jadi kalau dibaca al hayyul qayyumu nggak nyambung. Biasanya misalnya kita sering baca sholawat, versi yang paling sederhana ya Rasulullah, nggak boleh baca ya Rasulullah. Kenapa begitu? Ya dari sononya begitu. Ya Rasulullah, nggak boleh ya Rasulullah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, nggak boleh ya Dzul Jalali wal Ikram. Dengan cara apa? Dengan cara mengaji. Hadratul Mukarramun yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran kita akan menemukan kosakata atau kalimat doa disebutkan oleh Allah sebanyak 90 kali, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali dengan makna yang berbeda-beda. Di antara makna yang berbeda-beda itu ada doa. Kata doa di dalam Al-Quran itu maknanya talab, at-talab, meminta. Nah, meminta ini banyak nih dalam ilmu agama Islam. Ada yang meminta pada sesama, bahasanya bukan doa. Ada yang meminta dari bawahan ke atasan, dari atasan ke bawahan, itu. Nah, dari makhluk ke khalik kita ini, ke yang menciptakan, sebutannya doa. Dari khalik ke makhluk sebutannya perintah, amar. Amar, ya, amar itu perintah. Dari atasan ke bawahan, dari khalik ke makhluk, dari makhluk ke khalik sebutannya doa. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW, itulah kenapa doa ini menjadi penting. Satu hadis menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Ada hadis lain yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Itu. Nah, kalau kita melihat pembagian yang dilakukan oleh para ulama, itu besarannya hanya ada dua doa itu. Pertama, doa masalah. Doa masalah. Yang kedua, doa ibadah. Nah, doa ibadah itu apapun yang kita lakukan oleh para ulama dianggap sebagai doa. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan disebut doa oleh para ulama. Misalnya kita melakukan salat. Salat itu menurut para ulama ahli tafsir disebut doa. Kita sedang berdoa ke Allah. Saum, zakat, haji itu dianggap sebagai doa. Ada doaul masalah, doa masalah. Doa masalah itu doa yang kita melakukannya karena kita butuh, kita perlu, ya kan? Karena kita butuh, karena kita perlu, maka kita berdoa. Itu namanya doaul
masalah. Nah, kita coba koreksi. Bahkan ada orang yang mengatakan pembagiannya 3. Du'a'u al-ibadah wal masalah. Jadi doa masalah, doa ibadah, doaul ibadah wal masalah. Kedua-duanya dipakai tapi menjadi bagian yang ketiga, tidak dipisahkan. Nah, ini kita coba bincangkan ini. Doa itu definisi yang paling sederhananya adalah tawajuhul abdi ila rabbihi fima yahtajuhu li islahi dinihi wa dunyahu. Nah, ini sederhananya ginilah. Tawajuhul abdi, penghadapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keperluan agama dan dunianya. Nah, untuk keperluan agama dan dunianya ini menyiratkan memang doa itu ada doa masalah, ada doa ibadah. Jadi untuk kepentingan dunianya itu doa sebagai ibadah. Misal kita diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat, 30 juz, 6.600 ya. Dulu saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu di awal-awalnya itu menghitung 6666. Untuk pembuktiannya benar atau tidak ya dibaca saja, dihitung nanti. Dihitung. Sebab ini variasinya banyak. Variasinya. Kenapa berbeda hitungannya itu? Karena misalnya ada yang menghitung bismillah di setiap awal surat, ada yang tidak menghitung bismillah di setiap awal surat kecuali Al-Fatihah, ada yang menghitung bismillah di Al-Fatihah, ada yang tidak menghitung bismillah di Al-Fatihah. Gitu. Ya, seperti itu hitungannya. Makanya berbeda-beda. Jadi jangan kaget. Loh, kok beda-beda? Qurannya itu. Ya startnya beda. Startnya. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah misalnya, kata Allah, bacalah surat Waqiah. Misalnya gitu ya. Bacalah surat Waqiah, baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Mulk, baca seluruh Al-Quran. Nah, itu membaca Quran itu ibadah dan itu doa. Jadi ad-du'a huwa al-ibadah. Jadi kalau kita baca Quran, kita beribadah, pada saat yang sama ibadah yang kita lakukan itu disebut doa. Ada yang menggabungkan kedua-duanya, doa masalah dan doa ibadah. Kalau doa masalah itu doa yang ya kita butuhnya apa, perlunya apa sama Gusti Allah. Ya. Nah, redaksinya beda-beda nanti, ibu-ibu dan bapak-bapak jangan kaget. Tiba-tiba ada doa yang Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Di Qur'annya tidak ada. Nggak usah kaget. Jadi doa itu ada redaksinya, itu ada paling tidak kita kelompokkan menjadi 4. Satu, doa yang redaksinya disebut oleh Al-Quran secara sharih, secara jelas, tegas, langsung bahwa itu doa. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ada teksnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, masih teksnya di dalam Al-Quran tetapi tidak langsung menunjuk bahwa itu doa untuk umat, untuk kita. Misalnya doanya yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk Nabi Yunus, apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu rekaman Al-Quran ketika Nabi Yunus berdoa. Nah, kemudian oleh para ulama boleh kita menggunakan doa Nabi Yunus dengan asumsi doa qiyasi namanya. Doa qiyasi itu doa yang ditarik dari perilaku yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa, ada doanya. Doa Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita boleh mengambil doa Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa untuk kita gunakan. Berikutnya doa yang diformulasi oleh para ulama. Doa yang diformulasi oleh para ulama. Kenapa diformulasi? Itu biasanya formulasi itu digunakan oleh para asatid, para kiai, para ulama untuk mengajarkan doa kepada para santrinya dan masyarakat sekitar ketika itu. Misalnya di kalangan Nahdiyin NU ya, ya saya coba buat analogi dulu supaya tidak terjadi kekacauan ini ya dalam berpikir. Kiai Sukriyadi Sambas itu senior dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dulu mantan dekan Fakultas Dakwah. Dia pernah membuat pembagian yang lucu sebetulnya. Organisasi umat Islam di Indonesia itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Dia analogikan NU itu Damri. Damri. Muhammadiyah itu sedan. Persis motor. Ya, dari segi kuantitas benar. Damri NU mah pan loba. Banyak banget tuh NU. Hanya resikonya di Damri itu tingkat kenyamanannya berbeda. Banyak penumpang, kadang-kadang dagang arasu, kadang-kadang dagang kasur, dagang naon ararasu, ya kan, dagang jeruk, dagang tomat misalnya masuk. Jadi dagang salak, tidak nyaman. Tapi penumpangnya banyak. Dan ini sedang menggambarkan di NU mah segala dibawa. Hadis soheh dibawa, hadis hasan dibawa, hadis doib dibawa, kadang-kadang anu rada-rada bid'ah dibawa. Jadi nu diuk aya, nu nangtung aya gitu, pas sedek aya, nu dagang aya, segala rupa aya di Damri. Ah gitu ya. Ya termasuk Mulu dan Rajaban. Kan eta NU eta. Mulu dan Rajaban. Ya. Aya dalilna cek NU aya gitu. Cek Persis Muhammadiyah enggak ada dalilnya. Tapi kalau kita coba mendekatinya secara dialog, insya Allah ketemu. Persis Muhammadiyah itu dalilnya selalu man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak berdasarkan perintah kami, kata Rasulullah, maka amalan itu ditolak. Coba kita masukkan dalam bahasa mahasiswa ini premis mayor, premis minornya. Yang tadi itu premis mayor.
setiap amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasul ditolak. Kita bikin premis minornya, muludan tidak diperintahkan. Coba konklusinya apa? Muludan ditolak. Iya. Setiap amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasul ditolak. Kita masukkan premis minornya, rajaban tidak diperintah. Kesimpulannya, rajaban ditolak. Ini Persis sama Muhammadiyah. Saudara-saudara kita di situ. NU beda lagi. Premis mayornya diganti. Premis mayornya diganti. Setiap perbuatan yang tidak dilarang oleh Nabi boleh. Premis mayornya diganti. Setiap perbuatan yang tidak dilarang oleh Nabi boleh. Nah, ya gitu. Coba kita bikin premis minornya, muludan tidak dilarang. Kesimpulannya, muludan boleh. Nah seperti itu. Jadi kalau kita duduk bareng, insya Allah aman, insya Allah. Ya, karena itu kedua-duanya berbeda, tapi bisa dipahami karena mempunyai dalil masing-masing. Jadi dalam bahasa Sunda nama, ketika belut buluan orang jangan, itu tidak akan bisa sama pendapatnya, tapi dalilnya kedua-duanya sama-sama kuat. Itu. Nah, misal kita baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat itu kan diperintahkan, Bu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah. Ya. Perintah Allah. Jadi solawat itu. Nah, ada solawat yang Rasulullah mengajarkannya, yang sering dan biasa kita baca di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu doa yang ada diajarkan oleh Rasulullah. Ada doa yang tidak diajarkan, salawat yang tidak diajarkan. Misalnya di Cianjur, Mama Ajengan Gentur, Jamu Dipa, Warung Kondang mengajarkan salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunali birrabib husnul khawatim wa yastaskil gomamu. Cianjur, Tasik, wa yustasqal gomamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli adalim wa ala alihi fi bi adadim ma'lumillah. Podenya ini aki-aki ya watakna ya. Ada salawat syifa, salawat munjiat, itu kreasi para ulama itu. Kreasi para ulama, substansinya bersolawat, substansinya. Kemudian ada doa yang tidak diajarkan oleh para ulama, tapi kita lakukan. Boleh? Boleh. Rasulullah tidak pernah mengajarkan misalnya kalau anak kita sedang ujian, kemudian datang doa dari Rasulullah. Kita sering berdoa, ya Allah, mudah-mudahan atau semoga engkau mengabulkan anak saya lulus dari SMP. Arek kumaha SMP zaman Rasulullah can aya SMP atuh, Pak. Ya kan? Ya Allah, luluskan anak saya masuk SMA Krida Nusantara Cipadung. Can aya hari teh mah Cipadung ge. Nah, seperti itu. Itu kreasi kita. Boleh, boleh. Bid'ah enggak. Kenapa? Karena substansinya kita diminta oleh Allah berdoa. Begitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu pembagiannya. Ada yang dari Quran langsung, ada yang tetap dari Quran tapi kias,
Kias ke Nabi Yunus, kias ke Nabi Ayub, kias ke Nabi Adam alaihissalam, kias ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, banyak di dalam Al-Quran itu. Ada yang dari Rasulullah SAW, ada yang dari kreasi para ulama, ada yang dari kita masing-masing. Gusti, ini anak belum ada jodohnya. Ya kan, cik atau makanya, ya Allah, semoga engkau segera mendatangkan jodohnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Eta murang kali teh namina Siti Khadijah misalnya, Siti Julaiha Cekokom misalnya, ya kan? Nah itu seperti itu. Jadi kreasi kita. Kemudian kita coba bagi lagi doa ini supaya kita bikin mapping aja dulu, ya, bikin mapping. Ada doa itu ada yang diijabah langsung, ada yang diijabah ditunda, ada yang diijabah diganti, ada yang tidak diijabah. Ya, sekali lagi, doa itu ada 4. Ada doa yang diijabah langsung, ada doa yang diijabah ditunda, ada doa yang diijabah diganti, diijabah tapi diganti, tidak dengan apa yang kita maksud. Ada doa yang tidak diijabah. Nah, untuk yang terakhir nih, yang keempat dulu. Saya pernah sowan ke ajengan Kiai Sepuh di Nagreg. Kalau kita mau ke Nagreg itu sebelum rel kereta api ada jalan ke kiri, tapi sekarang sudah almarhum Allah yarham. Itu saya pernah ngobrol dengan beliau, Ustadz Soleh. Kalau Allah mengabulkan seluruh doa manusia, dunia ini hancur. Dunia ini akan hancur. Kenapa saya bilang, Syekh, doa ini hancur? Dia ngasih ilustrasi lucu. Gini, Ustaz, antum pasti pendukung Persib. Iya, sebenarnya saya pendukung Persib, bobotoh, ya kan? Antum coba bayangkan Persib main sama Persija. Persib datang ke Kiai minta doa, Persija datang ke Kiai minta doa kene. Cing kira-kira kedua-duanya dikabulkan sama Allah? Persib menang, Persija menang. It's impossible. Tidak mungkin Persija, penting main Persib jeung Persija, nu menang saha? Dua nana menang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibu punya anak Siti Maryam, gelis bu anak ibu teh. Misalnya ya contoh, Siti Maryam itu karena cantik, dia hafizoh, hafal Al-Quran 30 juz, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus, rajin ibadah. Banyak santri-santri, para kiai muda yang belum nikah melamar anak ibu. Kira-kira 20 orang yang melamarnya. Semuanya berdoa sama Allah, ya Allah, Siti Maryam luluhkan hatinya supaya mau ke saya, menjadi istri saya. Cing, kira-kira yang 20 orang dikabulkan sama Allah semuanya? Rajet eta dunia eta. Rusak itu dunia. Nah, jadi kalau seperti itu, Allah berarti ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan atau tidak diijabah. Nah, kita balik ke atas. Ada doa yang diijabah langsung. Doa yang diijabah langsung itu kalau kita berdoa, ibu, bapak, Allah kabulkan dalam rentang yang sangat dekat. Dalam rentang yang sangat dekat. Nah, kalau untuk itu biasakan kita
salat yang diperintahkan oleh Allah untuk meraih rizki. Misalnya salat duha. Ini para ulama berbeda pendapat tentang salat duha. Ada yang menganggap sunnah, ada yang tidak menganggap sunnah. Gitu. Karena informasi dari sananya berbeda. Gitu. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa banyak waktu dengan Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah tidak menginformasikan salat duhanya Rasulullah. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan para ulama salat duha bagi Rasulullah diponis oleh Allah sebagai salat wajib. Sama seperti tahajud, Ibu. Tahajud itu bagi Rasulullah wajib. Salat yang diwajibkan di luar salat yang 5 waktu itu salat tahajud dan salat duha, tapi itu bagi Rasulullah. Bisa bayangkan nggak kita kalau salat tahajud diwajibkan sama kita? Berat ya. Tapi tahajud itu kalau sudah kebiasaan, habit ya, insya Allah aman. Anak-anak kita dulu termasuk saya diajarin oleh orang tua itu untuk bangun jam 2 malam. Jam 2 malam itu disiapkan oleh orang tua itu alarm, ditambah dengan dibangunkan oleh orang tua. Setelah rutin tahajudnya, alarmnya di dekat telinga, susah bangunnya itu. Tapi setelah lama, alhamdulillah, nggak pakai alarm, nggak pakai dibangunin, bangun sendiri gitu. Karena itu otak kita udah ngerekam kebiasaan kita yang itu tidak perlu diperintah lagi, karena otaknya yang sudah langsung memerintah. Kadang-kadang waktu kecil itu dulu seperti ada orang yang manggil, Solehudin, bangun. Itu seperti suara ibu, padahal ibu saya tidak ada di situ. Itu karena salatnya di kamarnya, kayak gitu, kayak ada yang ngebangunin atau kayak ada apalah gitu. Itu. Nah, salat duha itu dahsyat itu. Jadi kalau kita ingin doa kita mubasyaratan langsung dikabulkan oleh Allah dengan rentang waktu yang sangat singkat, perbanyak salat duha. Salat duha ini doa maksa nih, doanya maksa salat duha itu. Di akhir salat, di doa salat duha itu apa itu? Allahumma in kana rizki fis sama, ya Allah, andai rizki yang akan datang kepadaku ini masih di langit, fa'anzilhu, cepat keluarin. Doa maksa tuh. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau doa kalau rizkiku masih di dalam bumi, perut bumi, fa akhrijhu, cepat keluarin ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Kalau masih jauh, deketin. Wa in kana mu'siron fayasiru. Kalau sulit ya Allah, mudahkan. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Kalau sedikit, banyakin. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau saja rizki yang akan kau berikan ini nanti dihukuminya menjadi rizki yang haram, ya, fatahhirhu, kasih aku ya Allah rizki yang halal saja, yang bersih. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika atini ma ataita min ibadika salihin. Dahsyat. Yang kedua, rizki yang akan kita terima dengan mudah nanti, dimudahkan oleh Allah, tahajud. Setelah tahajud jangan lupa deh baca Quran, karena ayat-ayat tahajud itu dibarengi dengan warattilil Qur'ana tartila. Jadi setelah tahajud itu Allah minta kita untuk membaca Al-Quran. Tradisi para ulama itu biasanya setelah tahajud 1 juz. Jadi kalau muter nih, setiap malam kita tahajud selama 30 hari, kita menamatkan Al-Quran per bulan. Begitu asumsinya. Ini tradisi para ulama. Tapi ya semampunya kita lah. Kalau enggak 1 juz, ya setengah juz, 1/4 juz,
atau 1 lembar, 1 ayat, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Tuh. Yang kedua, doa yang ditangguhkan. Doa yang ditangguhkan itu emang ada Ustadz, doa yang ditangguhkan banyak. Analoginya begini, ibu punya anak SD, kelas 3 SD, udah nangis pingin motor, ya kan? Ibu duitnya nolnya nyesek tuh, nolnya banyak banget di rekening, tapi nggak mungkin ibu ngasih motor ke anak SD yang usianya masih muda belia kelas 3. Ibu tangguhkan, Cep, nantilah setelah lulus SMA mau masuk perguruan tinggi, ibu belikan. Dikabul, tapi nanti, gitu. Jadi doa kita itu, kata Allah, wah belum waktunya nih, aneh kabulkan, kata Allah. Ya nantilah pada waktunya, gitu. Yang ketiga, diganti. Dikabulkan tapi diganti. Kenapa diganti? Allah menilai yang kita inginkan itu tidak maslahat, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya kalau anak ibu misalnya masih punya anak perawan, anak gadis itu, kalau diputusin sama pacarnya, kasih tahu sama kita, Dek, Neng, jangan nangis lah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Begitu bahasanya. Ini pengalaman saya dulu. Tidak sedang mengatakan bahwa yang ini baik, yang ini lebih baik, Allah ganti. Saya dulu di pendidikan guru agama negeri Cibadak, Sukabumi. Tahun 90 saya selesai. Setelah tahun 90 saya masuk kuliah di UIN Bandung, IAIN dulu namanya. Tahun 92 ada temen yang ngajak, Pak Soleh, ikut tes guru. Ikut tes. Dan saya merasa bahwa apa yang saya jawab itu persentasenya gede untuk menyebut benar, dan saya berbesar hati pasti lulus, karena soal-soalnya saya bawa ke rumah, kemudian saya akurkan pada orang-orang yang ngerti, dan itu jawabannya 90% lebih benar, tapi tidak lulus. Kenapa ini? Nah, akhirnya ada Ustadz yang mengatakan, Solehuddin, insya Allah Allah akan ganti nanti. Terus kuliah 94 selesai, 95 saya ikut tes pembibitan dosen, lulus. 95 di karantina di Jakarta sampai 96 di karantina lagi tahfidz Al-Quran, 97 awal masuk ke Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan tafsir Fakultas Usuluddin. Doa yang diganti, karena untuk melihat, wah ini kalau aneh kabulkan kagak maslahat nih, gitu. Jadi ada 3 tuh. Jadi doa langsung dikabulkan, doa yang ditunda, doa yang diganti, doa yang tidak dikabulkan, nah yang terakhir, seperti itu. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, kenapa sih kagak dikabul-kabulkan ini? Ya jawabannya yang tadi, langsung ditunda, diganti. Tapi dalam berdoa tetap kita harus punya keyakinan bahwa kita akan diijabah oleh Allah. Itu kuncinya. Jadi energi doa itu kita yakin bahwa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ingat, dalam bahasa ulama tasawuf, ya, doa itu ada 2, ada ijabah, ada qabul. Jadi semua doa itu diijabah sama Allah, tapi belum tentu dikabul. Ini agak aneh memang ini. Ijabah itu kan jawaban. Jawaban itu kan kemungkinannya 2, ya dan tidak. Neng, atuh tampi atuh lamaran akang, si Neng mah walar jawab. Nah jawab itu ijabah. Oke. Nah, terus kata si Neng, maaf bang, aku belum bisa menerima abang sekarang. Jawaban bukan?
jawaban, tapi jawabannya ditolak. Ya bang, aneh juga mau, jawabannya dikabul. Jadi ada jawaban ditolak, ada jawaban dikabul. Itulah kenapa kalau kita berdoa kepada Allah, kita sertakan, ya Allah, doaku ini engkau ijabah dan kabul. Begitu, itu triknya gitu. Dijawab sama engkau ya Allah dengan jawaban ya, gitu. Kalau ijabah saja ada dua kemungkinannya. Kata Allah, aneh udah jawab. Apa jawabannya? Tidak. Jawaban juga. Begitu ya. Jadi ijabatan wa qabulan, ijabah dan qabul. Nah, seperti itu. Makanya dalam berdoa itu ada etika, ada adab-adab dan syarat-syaratnya. Pertama, ketika kita berdoa itu kita harus an-niyah al-mukhlisah, niat yang ikhlas, tulus. Makanya kita menemukan di dalam Al-Quran itu tadarruan wa khafiyatan. Jadi ketika kita berdoa itu tadarruan, Gusti, gitu ya. Dalam bahasa Sunda nama bari murungkut, Gusti kabulkeun doa abdi Gusti, gitu. Kabulkan doa kami ya Allah. Itu tadarruan. Wa khafiyatan, doa yang memelas. Kabulkan atuh, itu picilakeun eta. Kabulkan atuh doa, itu bahasa Cipadung. Ya, itu wa khafiyatan. Ya Allah. Sampai misalnya kita mencucurkan air mata. Itu khufiyah itu begitu. Itu lawan dari istikbar, takabur. Nah, berdoa itu diperintah oleh Allah, dan ini menjadi berbeda dengan ketika kita minta kepada manusia. Allah mengatakan orang yang tidak berdoa itu istikbar, takabur, sombong. Jadi Allah tidak suka pada orang yang tidak berdoa. Allah tidak suka pada orang yang tidak minta. Nah, kita makan senang, tumben kagak minta lagi, senang tuh, ya kan? Gusti Allah marah tuh kalau kita tidak minta sama Gusti Allah. Kenapa kita minta sama Gusti Allah? Karena semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu tergambar di surat Waqiah. Salah satunya ada 4 pertanyaan di surat Waqiah itu, yang 4 pertanyaan itu menyiratkan bahwa kita ini tidak memiliki apapun. Coba apa yang 4 pertanyaan itu? Ada yang hafal Waqiah? Jangankan Waqiah, Ustaz, ana hafal 30 juz, alhamdulillah. Ya, 4 pertanyaan di surat Waqiah itu apa? Pertama, afara'aitum ma tumnun. Satu. Yang kedua, afara'aitum ma tahrusun. Yang ketiga apa? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Yang keempat, afara'aitumun nar allati turun. Di bawahnya itu semua menyiratkan bahwa kita tidak memiliki apapun. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falula tadhakkarun. Kata, tidakkah kalian meneliti, melihat, nalungtik, riset terhadap sperma? Matumnun, sperma yang kau pancarkan. Ini urusan 25 tahun ke atas ini. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalian yang menciptakan sperma itu kemudian berproses menjadi embrio, menjadi bayi, atau kami? Am nahnul khaliqun. Jawabannya kami. Kita ini diciptakan, bukan menciptakan. Afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kalian melakukan penelitian terhadap tanaman?
yang kalian tanam itu, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kalian yang menjadikan tanaman itu atau kami? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tidakkah kalian meneliti air yang setiap hari kalian minum itu? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun, kaliankah yang menurunkan, menciptakan, membuat hujan, membuat air? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan, atau kami yang menciptakan? Afara'aitumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnu musyirun, tidakkah kalian melihat api yang setiap hari engkau gunakan itu? A antum ansha'tum syajarataha, engkau yang menciptakan bahan bakunya, ya kan, dari batu bara, dari kayu bakar, ya kan, minyak premium, pertalit dan sebagainya. Am nahnu antum asyatum syajarataha am nahnul musyi'un, atau kami yang menciptakan? Karena semua milik Allah, ya sepatutnya kita minta kepada pemiliknya. Nah, itulah surat Waqiah itu surat yang Allah perintahkan untuk dibaca, sama seperti surat-surat yang lain, surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf sampai surat An-Nas, itu diperintahkan oleh Allah membacanya. Pada saat yang sama, pembacaan surat-surat tadi itu ada efek. Itu yang saya maksud dengan ad-du'a al-ibadah wal mas'alah. Jadi di satu sisi doa sebagai ibadah, pada saat yang sama dia dianggap sebagai doaul masalah. Kenapa? Ini para ulama ahli hadis misalnya menyebutkan banyak hadis-hadis tentang surat Waqiah, keutamaannya banyak. Itu paling tidak ada 3-4 hadis tentang surat Waqiah itu. Misalnya yang paling populer nih di kalangan NU ya, tapi di kalangan NU. Tapi hadis ini memang hadis dhaif ya. Hadis dhaif, tapi karena hadisnya banyak jadi hadis hasan li ghairihi. Logikanya ibu punya lidinya dikumpulin jadi sapu. Nah, hadis hasan li ghairihi itu kayak gitu. Hadisnya lemah. Iya kalau satu lemah, ya kan? Tapi kalau hadisnya banyak dikumpulin, diikat jadi hadis hasan li ghairihi. Itu analogi hadis hasan li ghairihi dari hadis dhaif. Kenapa kok hadis dhaif bisa dipakai? Iya, dhaifnya banyak. Ya, kalau dikumpulin jadi kuat. Kalau isinya senada. Kalau tidak senada ya jangan. Misalnya di surat Waqiah itu, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Ngeri ini hadisnya. Barang siapa yang membaca surat Waqiah kulla lailatin, setiap malam, dan istiqomahnya ini agak susah nih, tiap malam, lam tusibhu faqatun abada, maka orang yang membaca surat Waqiah secara rutin tiap malam itu, lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan terkena kesengsaraan seumur hidup. Tapi ya catatannya bacanya tiap malam. Ustaz mau diborong aja malam ini 100 bacaan untuk 100 malam nanti, ya nggak bisa begitu. Tiap malam istiqomahnya. Jadi Allah itu ngukur ke kita ini, amalan kita itu istiqomahnya, bukan banyaknya. Ngukurnya itu tahajud tiap malam, bukan di jamak tahajudnya, ya kan? Ya Allah, ini kayaknya malam besok malas nih tahajud, malam ini aja 25 rakaat. Ya kagak bisa begitu. Ya rutin aja tiap malam. Itu malam ini misalnya 11, malam besok 11, malam besoknya lagi 11. Ya Ustaz kok gedean. Ya udah 7 aja. 7 banyak, masih banyak. 5 masih banyak. 3 apa tega gitu ya. 3 itu berarti kan tahajudnya 2, witir 1. Masa witir 1 rakaat? Ya boleh, tapi apa nggak tega sih? Masa witir 1 rakaat? Boleh gitu. Nah kayak gitu. Jadi itu doa-doa yang kayak gitu. Jadi kita baca Quran itu, ingat, ini bukan tujuan membaca surat Waqiah untuk rizki, bukan efek, semuanya efek.
Allah suruh baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu disuruh sama Allah baca, tapi efeknya kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum makbarah. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Iqra'u Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Nih. Jadi kalau kita tidak mau rumah kita ini seperti kuburan, sepi, nggak ada energinya, nggak ada auranya, ya baca surat Al-Baqarah, gitu, kayak gitu. Nah, itu diperintahkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan satu paket tuh, satu paket Al-Baqarah sama Ali Imran, itu satu paket itu, ya kan? Kan Quran ini ada paket-paketnya nih. Kalau kita teliti ya, misalnya surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah, itu satu paket tuh. Al-Waqi'ah, Al-Mulk, satu paket tuh. Kenapa? Kenapa satu paket tuh? Isinya sama. Isinya satu tema. Misalnya surat Waqi'ah itu di surat Waqi'ah itu kita melihat tadi, afara'aitumul ma'alladzi tashrabuna antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu muzilun. Di bawahnya itu lau nasya'u ja'alnakum ujaja walau la tashkurun. Kan di ujungnya ada gitu. Di ujungnya itu kita menemukan ancaman Allah jika orang tidak bersyukur ketika kita menggunakan air. Lau nasya'u ja'alnakum ujaja. Andai kami mau, kata Allah, kami akan jadikan seluruh air yang ada di jagat raya ini asin. Ujaja. Oh, gimana coba? Ya dina pas arek nyayur teh aya masalah ibu. Wah, mus aya asin iya. Tapi lamun ibu hayang ngolak cau, kumaha eta cai asin kabeh. Nah, itu kan ujaja. Nah, di surat Al-Mulk itu sama senada isinya. Apa itu? Qul aro'aitum, di ujung surat Al-Mulk itu, qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Ya Rasulullah Muhammad, kata Allah, kasih tahu tuh mereka tuh, andai saja seluruh air yang ada di jagat raya ini aku hilangkan, nggak ada setetes pun, famay ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang mampu mendatangkan air. Itu kan ancaman, itu ancaman. Jadi Waqi'ah, Al-Mulk ini bukan mitos ini. Kenapa dijodoh-jodohin begitu Ustaz? Ada kesamaan gitu. Para ulama itu melakukan penelitian, ada kesamaan seperti itu. Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya gitu. Ad-Duha, Alam Nasrah, ada kesamaan, ya kan? Kesamaan dalam hal rizki, dalam hal dimudahkan oleh Gusti Allah, seperti itu. Atau doa kias yang tadi itu, doa kias itu, doa Nabi Yunus. Coba ibu bisa bayangkan, orang ditelen ikan hiu 3 hari 3 malam, baru ditelan aja udah mati, iya kan? Dikunyah tuh sama ikan hiu. Nabi Yunus ada di dalam perut hiu, ya kan? Gelap gulita, ya kan? Gara-garanya Nabi Yunus itu apa itu? Pergi atau kabur sebelum Allah perintahkan. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh Allah perintahkan, Nabi Lut Allah perintahkan, Nabi Yunus kabur sebelum Allah perintahkan kabur. Bandel-bandel ah, males aneh, kabur, ya kan? Males ngasih taunya, kabur, dikasih sanksi sama Allah, ya kan? Dalam bahasa Jerman nama dikunculungkeun, ditenggelamkan, ditangkap sama ikan hiu, plak, masuk dalam perutnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bisa dipakai oleh kita berdoa. Makanya para ulama tertentu sering mengemukakan, Ustadz Soleh, kalau antum punya persoalan berat seberat-beratnya, ya kan, bahasa Jerman nama kaditu jungkrang, kadi jungkrang, kaditu gawir, kadi gawir, netes semplek, nincak semplak, baca doa yang digunakan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan hiu.
di satu tempat yang tempat itu dikiaskan dengan tempat yang ada di dalam perut ikan hiu, di satu kamar yang kamar itu antum harus gelapin, digelapkan ya seperti gelapnya ikan hiu ya, itu maksudnya kiasnya begitu, gelapkan, hanya ada antum dengan Allah. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah Allah akan jawab, akan Allah urai seluruh persoalan yang membelit kita itu dengan membaca sebanyak-banyaknya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu doa kias namanya, doa kias gitu. Ya kita tidak mesti begitulah ya, di ruang biasa aja, tidak ada masalah. Ruang gelap kagak ada, Ustaz harus nyari goa nih, udah susah, di kamar aja terangin nggak apa-apa. Yang penting kan khusyuknya, kita khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh doa-doa kita Allah kabulkan, Allah urai seluruh persoalan yang mengitari kita, apapun persoalan itu. Perbanyak untuk dikabulkan doa oleh Allah itu istighfar, perbanyak istighfar, karena dengan istighfar itu Allah akan kabulkan juga doa kita, Allah akan kasih kita. Istighfar itu di satu sisi kita memohon ampun kepada Allah, pada saat yang sama Allah buka pintu rahmat kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran kita akan menemukan dua sifat Allah. Yang pertama Ghafur, yang kedua Ghaffar. Ghafur itu artinya Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni dosa hambanya sampai tidak tersisa sedikit pun. Itu Ghafur. Beda pola, beda makna dalam Al-Quran itu. Padahal Ghafur sama Ghaffar itu polanya sama, dari Ghafaro, Ghafir isim fa'ilnya. Tapi beda pola, Ghafur sama Ghaffar beda maknanya. Kalau Ghaffar itu Allah Maha Pengampun, Allah akan ampuni dosa hambanya meskipun hambanya itu melakukan dosa berulang-ulang. Itu Ghaffar. Tapi pengulangannya tidak disengaja, tapi karena kelemahan diri. Kalau disengaja menantang lah Gusti Allah lah. Iblis juga kan sebetulnya dia mampu untuk tidak melakukan, tapi dia lakukan. Iblis itu menantang, istakbaro. Nah itu. Kalau kita, ya Allah, aku mohon maaf nih, aku benar-benar hilaf, lemah, ya tidak bisa menghindari dosa ini. Nah gitu. Dosa kecil ini, itu menantang itu. Ya kecil, kalau ditumpuk-tumpuk jadi gede, ya kan? Nah gitu. Oke, saya kira itu. Mungkin ada sesi tanya jawab, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya coba nanti ditelaah lagi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustaz. Kita tuh kadang-kadang berdoa apapun yang kita inginkan gitu. Tetapi tadi kata Pak Ustaz kan ada 4 jawaban dari doa itu. Nah untuk menerima keempatnya itu kadang-kadang kita tidak sabar gitu. Nah kiat apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita berdoa tetapi doa kita tuh merasa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja, terima kasih. Ya. Satu aja dulu ya, satu-satu dulu ya. Atau ditampung, satu dulu. Gimana polanya biasanya? Langsung aja ya. Gini. Ada etika berdoa dari Rasulullah SAW. Yustajabu du'aukum illa bil isti'jal. Allah akan kabulkan seluruh apa yang kita inginkan illa bil ajal, kecuali kita tidak sabar. Tidak sabar itu salah satu penghalang kita untuk mendapat ijabah dari Allah.
sampai keluar, betul itu Bu, sampai keluar redaksi, Allah kagak ngabulin nih, udah doa lama-lama, ya kan, pingin punya Lamborghini, misalnya gitu ya, kok nggak dapet nih, gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah kita serahkan semua kepada Allah. Cara Allah bekerja untuk mengabulkannya dengan 4 pola tadi. Nah ditolak itu sesungguhnya dijawab, dan bisa jadi ditolak itu solusi dari Allah. Ya kalau dikabulkan nih bisa celaka nih orang nih, Allah tolak supaya tidak dikasihkan pada orang itu, kalau dikasihkan akan celaka. Nah kayak gitu. Nah atau ditangguhkan, ditolak, ditangguhkan, diganti, dijawab langsung. Jadi salah satu syarat doa kita akan diijabah oleh Allah itu dengan ijabah cara kerjanya kita serahkan sama Gusti Allah, itu la yu'ajjil, jangan meminta untuk disegerakan dengan cara yang tidak sabar, tapi minta minta untuk segera dikabulkan, iya, tapi prosesnya harus bersabar. Gitu prosesnya aja Bu ya. Kalau doanya harus, ya kan, sholat duha itu kan doa maksa, itu doa maksa untuk disegerakan. Dan syarat doa yang akan dikabul itu al-ilhah. Ilhah itu semangat, kita punya motivasi, kita harus bersemangat ketika berdoa sama Allah. Jangan lembek, ya Allah, iya sih aku mau itu, ya kalau engkau mau ya kabulkan, nggak boleh tuh. Kalau engkau mau kabul, itu tidak ilhad, semangat, ya Allah kabulkan dengan caramu. Nah, kabulkan dengan caramu itu kita sudah menyerahkan, memasrahkan kepada Allah. Bisa jadi misalnya doa kita itu dalam hal ini Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti. Kan cara kerja Gusti Allah itu unik ya. Rizki yang ibu kasihkan pada orang lain, misalnya saya ngasih kepada Ustadz saya kasih, kita jangan berharap Ustadz ini ngasih ke saya. Allah bekerja dengan caranya. Bisa jadi rizki yang kita kasihkan ke si A itu rizki akan datang ke kita dari si C, dari si D, si E, si F, gitu, kayak gitu ya, seperti itu ya. Ini yang dari Telkom mana? Yang ya saya tadi ngobrol sama mahasiswa saya yang dari Telkom. Ada yang dari Telkom katanya. Ya, Imaroh ya. Ya. Oh ya. Saya dulu di Telkom dengan Pak Dodi Amarudin almarhum, Bang Pelindo. Saya merintis sekolah STAI Sukabumi. Ya. Jadi lama dengan beliau. Dengan Pak Thomas Caniago dulu, lama insya Allah. Jadi ini merasa saya reuni ulang ini dengan kawan-kawan di Telkom. Saya kira itu Ibu ya, mudah-mudahan bahasan ini ada manfaatnya ya, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan berdoa adalah ibadah. Gitu. Syukran jazilan li hudurikum, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu. Saya sejak silaturahim, dan silaturahim itu akan membawa panjang umur, berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.